dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kalau soal pemberhentian hakim itu, jadi saya harus memisahkan nih. Kalau saya pemberhentian hakim itu saya sudah pernah menulis, tapi sebelum saya menjadi ketua Majelis Kehormatan ya. Jadi untuk itu pandangan saya masih tetap secara akademik seperti yang pernah saya tulis itu. Artinya memang pemberhentian itu sesuai dengan mestinya ngikutin undang-undang lah. Ya harus dikembalikan kepada ketentuan undang-undang lah. Kan itu anunya. Ya. Itu kan esensinya berkaitan dengan persoalan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi dikembalikan ke situ saja. Apa gunanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum dan apa kata konstitusi tentang itu kita sudah tahu bersama itu apa isinya. Jadi kita kembalikan ke situ. Kalau soal laporan itu, ya itu ada mekanisme tersendiri lagi kan. Kalau dugaannya ada tindak pidana, kalau khusus untuk hakim konstitusi kan ada prosedurnya tersendiri untuk ketentuan pejabat negara. Tetapi apapun itu, kalau itu dikaitkan dengan tugas kami sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu adalah dua peristiwa yang berbeda dan juga terpisah. Walaupun mungkin nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sama, atau akan menanyai orang-orang atau pihak-pihak yang sama lah gitu. Tetapi substansi yang ditanyakan itu adalah hal yang berbeda. Karena yang satu berkaitan dengan persoalan etik yang menjadi dalam tanda petik jurisdiksi MK-MK, yang satu kan dugaan pidana. Nah kalau dugaan pidana itu sudah penyidik, kami tidak boleh mencampuri itu. Sebaliknya penyidik juga tidak bisa mencampuri kami. Itu dua hal yang berbeda gitu. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Terjadi lagi kehebohan dalam dunia hukum. 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan oleh pemohon ke polisi karena atas dasar apa yang kata-kata, apa yang dibacakan pada saat pembacaan putusan di pengadilan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan redaksi yang tercetak dalam salinan resmi putusan. Ada apa ini? Apakah ini ada kaitannya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai dipolitisir menjelang pemilu 2024? Inilah Hot Room, konspirasi dalam konstitusi. Namun sebelum kita memulai diskusi ini, seperti biasa, otak saya tidak berfungsi kalau tanpa meminum kopi kesayangan saya dulu yang paling enak. Aduh, oke banget. Oke, mari kita lihat dulu VT berikut ini. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan. Oke, di sini sudah hadir Pak Jiko selaku pemohon dalam perkara tersebut. Kalau kita melihat ini, inilah yang dibacakan. Yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Waktu membaca putusan, kalimatnya adalah dengan demikian. Sedangkan dalam salinan putusan, ya kalimatnya adalah ke depan. Pertanyaannya kepada Jiko, apa akibatnya, apa perbedaan kalimat tersebut, apa manfaatnya bagi Mahkamah Konstitusi sehingga kalimat tersebut berubah? Ya, jadi ini kan berhubungan dengan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Ya. Pada saat putusan ini dibacakan, itu sedang terjadi penggantian Hakim Konstitusi dari Bapak Aswanto kepada Guntur Hamzah. Ya. Kalau kata-katanya dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto bertentangan dengan konstitusi. Artinya kalau memakai kata dengan demikian, maka Hakim Konstitusi Aswanto tidak bisa diganti. Betul. Karena undang-undang mengharuskan sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Yaitu bahwa harus ke Majelis Kehormatan atau ke Ketua Mahkamah Konstitusi baru ke Presiden. Ya, betul. Itu menurut undang-undang. Sedangkan Aswanto dicopot dengan cara yang tidak sesuai undang-undang. Betul. Oke, jadi dengan membuat ini siapa yang diuntungkan? Tentu orang yang mendapat keuntungan dari, karena kalau kata-kata ke depan adalah berarti penggantian Aswanto nggak apa-apa, tapi ke depannya tidak boleh. Jadi kalau memakai redaksi ini, maka penggantian Hakim Konstitusi Aswanto
Tidak boleh. Iya. Karena DPR tidak berhak untuk mencopot hakim konstitusi, benar? Ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Karena perundang-undangan. undang-undang mengatakan yang berhak itu adalah ketua Mahkamah Konstitusi memohon kepada Presiden. Sesuai syarat-syarat itu ya. Ya, sedangkan dalam Hakim Aswanto, DPR langsung ke Presiden. DPR langsung aja tanpa bilang baru. DPR langsung aja, jadi DPR mencopot Hakim Aswanto, sedangkan undang-undang mengharuskan harus ketua MK ke Presiden. Begitulah kira-kira. Dan agar DPR selamat dan juga agar pencopotan Hakim Aswanto itu sah, maka dibuatlah redaksi seperti ini. Ya, ke depan. Artinya Pak Aswanto diganti nggak apa-apa ke depan. Seolah-olah kalau zaman dulu penggantiannya begini, tapi ke depan begini. Padahal undang-undangnya tidak berubah. Iya, tidak berubah. Terus yang Anda laporkan siapa? Saya mencurigai, sebenarnya ada pihak yang saya curigai. Tentu orang yang diuntungkan dari penggantian ini. Tapi saya melaporkan ke 9 hakim karena kan kita tidak tahu siapa yang melakukan. Ya. Jadi kita harus melaporkan semuanya, curiga semua, presumption of guilt, karena saya Ya. kan korban. Walaupun saya ada kecurigaan, tapi saya belum bisa sebut sekarang. Tentu orang yang diuntungkan dari penggantian ini. Pak Ferry gimana nih? Ya. Suatu Mahkamah Konstitusi yang sangat mulia, kok bisa terjadi apa yang dibacakan sama apa yang tertulis berbeda? Ya, ini satu peristiwa penting lagi ya, yang katakanlah meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Ya. Sangat beda di zaman beliau ya, generasi pertama. Apa aja putusan MK itu mau suka mau tidak kita hormati, karena Ya. marwahnya tinggi. Nah, ini runtutan peristiwa dan ini peristiwa yang paling kekinian memperlihatkan ada masalah serius di Mahkamah Ya. Konstitusi. Dan saya melihat memang ini memang ada indikasi ya mencoba mengendalikan Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang ingin mengendalikan. Yaitu tentu siapa? saja. Salah satunya tentu DPR ya, Oke. karena DPR tiba-tiba memberhentikan Hakim Aswanto tanpa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apa benar Hakim Aswanto ini sering tidak menyetujui produk-produk DPR? Ya, itu tidak juga terbukti ya. Saya tidak melihat ada kajian dari DPR atau siapapun yang menjelaskan Hakim A lebih banyak menolak undang-undang atau tidak. Ya. Karena bagaimanapun konsep putusan MK kan bersama-sama. Ya. Kita hanya bisa tahu dari dissenting atau concurring opinion kalau Ya. ada pendapat yang Perbedaan. berbeda. Nah, sementara kalau ditelusuri akan lebih banyak hakim yang lebih senior dari Pak Aswanto mungkin. Ya. Yang mungkin menolak undang-undang buatan DPR dan pemerintah. Nah, saya berpikir begini, sederhananya, Pak Aswanto itu baru saja menjadi hakim mayoritas dari keputusan uji Undang-Undang Cipta Kerja Ya. yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menurut Anda, apa motivasi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto? Ya, Pak. Apakah gara-gara agar nanti Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja digolkan oleh Mahkamah Konstitusi? Salah satu yang bisa dideteksi Ya. itu Bang, karena bagaimanapun posisi Pak Aswanto kan hakim mayoritas sederhana ya, Ya. 5-4. Nah, kalau Pak Aswanto tergantikan maka komposisi mayoritas berubah Ya. menjadi 4-5. 4 dan gitu ya. 5. Nah, dan itu tentu saja akan menguntungkan pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dengan bergantinya komposisi hakim itu termasuk DPR. Ya. Maka sedari awal kan memang mencurigakan pendapat DPR ya. DPR mengatakan bahwa Pak Aswanto itu seringkali membatalkan undang-undang yang kami bentuk. Sebagai perwakilan kami di DPR, di Mahkamah Konstitusi, kami berhak menarik beliau kembali sebagai pemilik saham. Jadi mengandaikan MK sudah tidak tepat sebagai perusahaan. Ya. MK adalah peradilan yang harus bebas dari intervensi Justru siapapun. dia harusnya mengadili produk DPR. DPR, dan oleh itu adalah karenanya kewenangan DPR konstitusionalnya. Ya, DPR tidak berhak mencopot dia begitu. Tidak berhak sama sekali. Jadi yang terjadi sekarang ini, Hakim Aswanto di-recall oleh DPR. Ya, kurang lebih bahasa politiknya begitu. Di-recall oleh anggota DPR. Pak Rey, gimana? Iya, Gimana? persislah itu Bang. Apa yang terjadi menurut versi Anda? Politik masuk ke ranah hukum. Dan Politik masuk ke ranah hukum. Untuk tujuan apa? Untuk tujuannya politik, Untuk kepentingan siapa? untuk kepentingan yang berkuasa. Kan yang buat undang-undang yang berkuasa. Ya, maksud Dengan kamu DPR. termasuk Pak Jokowi dengan Oh iya, mengeluarkan dengan Kepres sendirinya. apa yang Iya. terakhir ini? Perpu. Perpu. Iya, dengan sendirinya kan. Kalau itu dilakukan gitu. Sebab kalau kita baca lagi tadi kronologinya, Ya. Bang Hotman ya. Jadi mau pakai dengan demikian ke depan substansinya itu nggak berubah.
Ya. bahwa pergantian yang dilakukan dengan cara recall ala DPR itu tidak diperkenankan. Pergantian hakim konstitusi Aswanto dengan cara di recall DPR itu tidak ada dasar hukumnya. Mau pakai redaksi dengan demikian pun, mau pakai redaksi ke depan pun, itu tidak diperkenankan. Karena undang-undangnya sama. Karena undang-undangnya sama, artinya tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR kemarin itu berjelas-jelas bertentangan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Cuman redaksi yang ada sekarang ini yang di dalam tulisan itu seolah-olah mempermaklumkan. Jadi tidak membenarkan tindakan itu. Ya. Jadi cukuplah itu dengan peristiwa Aswanto. Artinya seolah-olah cukup Aswanto lah yang jadi korban. Tapi kami ini nggak boleh lagi itu di-recall satu gitu. segi. Tapi segi yang lain itu cukuplah terjadi kesalahan pergantian di Aswanto. Tapi ke depan nggak boleh lagi. Artinya pergantian Aswanto itu diakui oleh redaksi ini memang salah. Termasuk redaksi yang diganti itu. Tapi tidak berani mengatakan itu salah. Tidak berani yang mengatakannya. Karena apa gitu? Karena ada politik. Ini udah terlalu sangat politik yang mengakibatkan, ya itu tadi proses-proses. Jadi Anda mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah terlalu dalam dimasuki kepentingan politik. Itu kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut saya juga, Bang, di institusi Mahkamah Konstitusinya membuka itu juga terjadi. Itu persoalan. Oke, kita istirahat dulu deh. Sampai yang berikut ini.